Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Patricia Suteja dari kelas A2 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2214201048. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, SPD, MPD. Materi yang akan saya bawakan berjudul Kebutuhan Dasar Manusia tentang Kebutuhan Oksigenasi dan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian oksigenasi, 2. Tujuan oksigenasi, 3. Anatomi pernafasan, 4. Fisiologi pernafasan, dan 5. Proses oksigenasi. Pengertian oksigenasi. Oksigenasi adalah proses penambahan O2 ke dalam sistem kimia atau fisika. Oksigen atau O2 merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau yang sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme sel. Sebagai hasilnya, terbentuklah karbon dioksida, energi, dan air. Akan tetapi, penambahan CO2 yang berlebihan batas normal pada tubuh akan memberikan dampak yang cukup bermakna terhadap aktivitas sel. Tujuan oksigenasi. Fungsi utama oksigenasi adalah untuk memperoleh O2 agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh guna mengeluarkan CO2 yang dihasilkan oleh sel. Saat bernafas, tubuh mengambil O2 dari lingkungan untuk kemudian diangkut ke seluruh tubuh atau ke dalam sel-selnya melalui darah guna dilakukan pembakaran. Selanjutnya, sisa pembakaran berupa CO2 akan kembali diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan karena tidak berguna lagi oleh tubuh. Anatomi pernafasan terbagi menjadi 6. Yang pertama, hidung. Hidung terdiri dari hidung eksterna dan rongga hidung di belakang hidung eksterna. Hidung eksterna terdiri dari tulang kartilago sebelah bawah dan tulang hidung di sebelah atas, ditutupi dengan bagian luarnya dengan kulit dan pada bagian dalamnya dengan membran mukosa. 2. Faring. Faring atau tenggorokan merupakan struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Adenoid atau tonsil faring terletak dalam langit-langit nasofaring. Fungsinya adalah untuk menyediakan saluran pada traktus, respiration, dan digestif. 3. Laring. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan jalinan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Fungsi laring sebagai vokalisasi yang menyelaptakan sistem pernafasan yang meliputi pusat khusus pengaturan bicara dalam korteks cerebri, pusat respirasi di dalam batang otak, artikulasi, serta resonansi dari mulut dan rongga hidung. 4. Trakea. Trakea adalah lubang berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak di antara vertebra cervicalis 4 sampai ke tepi bawah kartilago krikoide vertebra thoracalis 5. 5. Bronkus. Bronkus mempunyai struktur yang sama dengan trakea dan dilapisi oleh sejenis sel yang sama dengan trakea dan berjalan ke bawah ke arah tumpuk paru. Bagian bawah trakea mempunyai 2 cabang, kiri dan kanan yang dibatasi oleh garis pembatas. Dan yang keenam, pulmo atau paru-paru, merupakan salah satu organ pernafasan yang berada di dalam kantong yang dibentuk oleh pleura parietalis dan pleura visceralis. Kedua paru sangat lunak, elastis, dan berada dalam rongga irak. Sifatnya ringan dan terapung di dalam air. Fisiologi pernafasan. Yang pertama, pulmo atau paru-paru merupakan salah satu organ pernafasan yang berada di dalam kantong yang dibentuk oleh pleura parietalis dan pleura visceralis. Kedua paru sangat lunak, elastis, dan berada dalam rongga irak. Sifatnya ringan dan terapung di dalam air. Yang kedua, kerja pernafasan. Pernafasan adalah upaya yang dibutuhkan pengembangan dan membuat paru berkontraksi. Kerja pernafasan ditentukan oleh tingkat kompliansi paru, tahanan jalan nafas,
keberadaan ekspirasi yang aktif, dan penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Yang ketiga, tekanan. Gas bergerak ke dalam dan keluar paru karena ada perubahan tekanan. Proses oksigenasi. Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan kehidupannya, dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Sistem pernafasan berperan dalam pemenuhan oksigenasi terdiri atas saluran pernafasan bagian atas yaitu hidung, faring, laring, epiglotis, dan saluran pernafasan bagian bawah yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Kesimpulannya, kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Sistem pernafasan berperan dalam pemenuhan oksigenasi terdiri atas saluran pernafasan bagian atas yaitu hidung, faring, laring, epiglotis, dan saluran pernafasan bagian bawah yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Halo teman-teman, masih bingung ingin mendaftar kampus di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan tidak hanya itu, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 2 jalur beasiswa. Yang pertama, beasiswa yayasan dan yang kedua, beasiswa KIP kuliah. Oh iya, di Fakultas Keperawatan telah difasilitasi dengan laboratorium keperawatan. Jadi, bagi teman-teman yang masih bingung, jangan ragu bergabung dengan kami karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi B.